Halo teman-teman. Pernahkah kalian membayangkan danau yang begitu luas, indah, dan tenang? Airnya seperti cermin, memantulkan langit biru yang cerah, dan udara sejuk yang membawa kedamaian. Pemandangannya begitu menakjubkan, membuat hati kita merasa damai, seolah dunia berhenti sejenak. Di Pulau Sumatera, ada sebuah danau yang tidak hanya indah, tetapi juga menyimpan kisah lama. Kisah tentang sebuah keluarga, janji yang dibuat, dan pelajaran hidup yang berharga. Sebuah cerita rakyat yang sudah turun-temurun diceritakan, mengajarkan kita untuk menghargai keluarga, menjaga janji, dan selalu berbuat baik. Yuk, teman-teman, mari kita dengarkan kisah tentang Danau Toba. Dahulu kala, di sebuah desa yang damai, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia adalah seorang petani yang rajin dan dikenal karena kebaikannya. Setiap hari, Toba bangun pagi dengan semangat, bekerja keras di ladangnya, merawat tanaman dengan penuh perhatian. Meski hidupnya sederhana, ia selalu sabar dan tidak pernah mengeluh, berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menjaga kedamaian di sekitarnya. Suatu sore, ketika matahari mulai tenggelam, Toba pergi memancing di sungai yang jernih. Ia duduk di tepi sungai, menunggu dengan sabar, berharap mendapatkan ikan untuk makan malam. Tiba-tiba, tali pancingnya terasa berat. Perlahan, Toba menariknya ke atas, dan betapa terkejutnya ia saat melihat seekor ikan. Ikan itu memiliki sisik yang berkilau seperti emas, bercahaya lembut di bawah sinar matahari yang terbenam, membuatnya tampak seperti makhluk ajaib dari dalam air. Saat Toba hendak membawa pulang ikan yang baru saja ia tangkap, dengan hati yang penuh rasa syukur, tiba-tiba keajaiban pun terjadi di hadapannya. Ikan yang semula berkilau dengan sisik emas itu mulai bersinar semakin terang, hingga dalam sekejap mata, ia berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan itu tersenyum kepada Toba, dan dengan lembut berkata, "Aku berasal dari dunia air. Jika kamu menerimaku, aku akan hidup bersamamu di daratan ini. Namun, ada satu permintaan dariku. Jangan pernah memberitahukan siapapun bahwa aku berasal dari ikan." Toba pun mengajak perempuan itu tinggal di rumah bersama keluarganya. Perempuan itu mengangguk, setuju dengan tawaran tersebut, dan mereka pun membangun kehidupan baru bersama. Beberapa waktu setelah pertemuan itu, Toba dan perempuan itu menikah dan hidup bahagia di sebuah rumah kecil di tepi sungai. Mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang lucu dan ceria, yang mereka beri nama Samosir. Suatu hari, Samosir diminta oleh ibunya untuk mengantarkan makanan kepada Toba di ladang. Dengan ceria, Samosir berlari menuju ladang, membawa bekal yang telah disiapkan. Namun, di tengah perjalanan, rasa lapar datang. Tanpa berpikir panjang, ia membuka keranjang dan makan seluruh makanan yang dibawanya. Saat sampai di ladang, Toba melihat bekal yang kosong dan menatapnya dengan kecewa. Dengan marah, Toba berkata, "Dasar anak ikan." Kata-kata itu terucap tanpa ia sadari, dan seketika suasana berubah. Suasana mendadak hening. Kata-kata itu terucap tanpa ia sengaja, namun dampaknya begitu besar. Samosir merasa terkejut dan sedih, sementara Toba pun langsung menyesali apa yang telah ia katakan. Suasana yang semula tenang, tiba-tiba terasa sangat berat. Toba melihat anaknya yang kini tampak lebih kecil dan rapuh. Toba menatap Samosir dengan penyesalan yang dalam. Kata-kata itu sudah terucap, dan kini, mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi setelahnya. Istri Toba, yang sebelumnya berasal dari dunia air, merasa bahwa janji yang pernah ia buat telah dilanggar. Keputusan ini membawa perasaan yang berat di hatinya, dan meski dengan penuh kesedihan, ia tahu saatnya telah tiba untuk kembali ke tempat asalnya. Dengan suara lembut namun penuh penyesalan, ia berkata, "Aku harus pergi, Toba. Janji kita telah dilanggar, dan sekarang saatnya aku kembali ke tempat asalku." Toba, yang mendengar kata-kata itu, hanya bisa terdiam. Wajahnya dipenuhi penyesalan, kesadaran bahwa keajaiban yang pernah datang dalam hidupnya kini harus berakhir. Ia tahu bahwa cinta dan kebersamaan mereka selama ini adalah anugerah yang tak akan terlupakan. Namun, kepergian istrinya adalah kenyataan yang harus diterima, meskipun hati Toba terasa hancur.
Setelah istrinya menyampaikan keputusan, ia mulai berjalan perlahan menuju tepi danau. Toba, yang masih terdiam, hanya bisa memandanginya dengan tatapan penuh penyesalan. Istrinya berhenti sejenak, lalu menoleh ke arah Toba. Ia tidak berkata apa-apa lagi, hanya melangkah dalam hujan menuju air yang semakin naik. Dengan hati yang penuh kesedihan, Toba memandang istrinya yang perlahan menghilang di balik permukaan air yang tenang. Tanpa disadari, air mulai menggenang dan menyelimuti sekitarnya. Tidak lama setelah kepergian istrinya, air danau semakin meluap. Dalam sekejap, danau yang dulu hanya sebuah kolam kecil, kini berubah menjadi sebuah danau yang sangat luas, menggenangi lembah dan tanah sekitar mereka. Danau itu kini dikenal dengan nama Danau Toba, sebuah kenangan abadi tentang cinta dan kehilangan. Toba dan Samosir yang melihat kejadian itu, berdiri terpaku di tepi danau, menyaksikan perubahan besar yang terjadi. Di tengah danau yang luas, sebuah pulau kecil muncul, yang kemudian dikenal sebagai Pulau Samosir. Danau Toba menyimpan kisah penuh makna tentang cinta, kehilangan, dan pelajaran hidup. Sebagai kenangan dari janji yang dilanggar dan takdir yang tak bisa diubah, Danau Toba mengajarkan kita untuk menghargai keluarga, menjaga janji, dan menghargai waktu bersama orang yang kita cintai. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like video ini dan subscribe channel YouTube Ruang Cerita. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.